حبيبي بين وأهدى لكم الحياة ونور اليقين في درب الإيمان والمحبة الوفية. نحتفل بزواجكم الميمون الرضية. بارك الله لكما ودعاكم الإمقام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faja al-ayah wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahu wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillahirabbil alamin. Al mukarramun wal muhtaramun para asatid, terkhusus kepada Kepala KUA beserta jajaran, terkhusus kepada rekan-rekan penyuluh penghulu di KUA Kecamatan Bakan Madang, yang terkhusus lagi kepada AA dan Teteh. Ya alhamdulillah sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara apa nih? Acara apa teh? Kopdar. Bin-win. Apa bin-win? Bimbingan. Kalau bimbingan nikah binkah. Bimbingan perkawinan, atau bisa dikatakan juga sustatin, kursus calon pengantin. Ya, selama ini kita tahunya kursus itu bahasa Inggris ya, menjahit. Ternyata pengantin ada kursusnya. Salah satunya di sini sekarang insyaallah. Atau penataran. Mudah-mudahan AA dan Teteh sehat pada waktunya nanti, akad nikah juga sehat semua, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada kekurangan, kehilapan dari segi tempat dan lain sebagainya. Shalawat dan salamnya semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teteh yang dimuliakan Allah, saya sedikit saja menambahkan dari Ustadz Jalal tadi. Kebetulan ya siap. Tadi sudah disampaikan sama beliau masalah fikihnya ya, tentang haid, tentang lain sebagainya. Walaupun kita laki-laki nih, kebetulan saya laki-laki, di rumah kebetulan istri perempuan gitu. Jadi intinya kita samalah sharing. Kebetulan saya dipanggilnya Ustadz Usaha Tara anak deres. Karena anak saya 8. Oh kan. Nikah 2008, punya anak 8. Makanya bilangnya Ustadz Usaha Tara anak deres, usaha kagak anak banyak gitu kan. Alhamdulillah. Nah, kita di sini sharing bertukar pikiran, berbagi pengalaman. Kita di sini tadi yang pertama Ustadz Hujai dari Bojongkoneng, ini saja di Cibinong. Saya sendiri dari Babakan Madang. Biarin gak nanya juga apa ya. Kita Teteh dan AA mungkin ada yang nikahnya habis puasa, apa sebelum puasa semua? Habis puasa. Alhamdulillah nih kalau habis puasa ya. Ini yang kalau yang repot yang sebelum puasa nih Teh. Ada yang belum puasa? Ada Teteh ya? Yang mana Teh pasangan Teh? Yang sebelah sebelum puasa. Hati-hati namanya belum puasa kan, waduh, kalau remnya kurang kalau remnya kurang pakem bisa yang halal itu kan jadi haram ya kan. Pisang goreng, tempe, kolak halal nggak? Halal ya sekarang ya, tapi nanti bulan Ramadan siang hari halal nggak? Haram. Kapan halalnya? Buka puasa. Istri AA bulan sekarang kalau udah nikah nih halal nggak siang hari? Kalau udah nikah halal kan? Begitu Ramadan haram nggak? Kapan halalnya? Habis maghrib. Masa habis maghrib? Buka dulu ya, terawih dulu, jangan habis maghrib Teh.
terawih dulu bisa terawih lah gitu ya. Begitu. Jadi di bulan puasa itu mohon maaf nih kalau sampai kejadian AA dan Teteh, selain AA Teteh ada lagi yang bulan sekarang. Teteh yang mana pasangannya? Ada yang itu. Hati-hati ya. Mau puasa nih. Yang lain ada. Oh ini habis lebaran. Teteh, lebaran. Kapan sih lebaran tuh? Masih lama ya? Kayak lama banget nungguin ya. Jadi begini nih, kalau sampai kejadian AATT melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, itu bahaya. Bahayanya kenapa? Bisa ada 3 hukumannya, kifarat namanya. Yang pertama, apa hukumannya? Hukumannya yang pertama adalah memerdekakan hamba sahaya. Sekarang udah nggak ada hamba sahaya, ya. Yang kedua, puasa sahraini mutatabi'aini 2 bulan berturut-turut. Sebulan aja jebol, apalagi 2 bulan ini, ya kan? Nah yang ketiga nih, kalau ini nggak bisa nih, nggak mampu. Yang apa yang ketiga? Memberi makan 60 fakir miskin. Maaf nih, nyelonong nih bulan Ramadan siang hari, ya nggak ada lupanya begitu mah, masa lupa? Oh usah saya lupa begitu? Nggak lupa itu mah, ya. Kalau minum sih mungkin lupa ya, masa nih sejam lupa, sejam 2 jam. Bilang ke ustadznya, lapor, Ustadz, gimana ya saya bulan puasa dengan istri saya gini-gini. Waduh ini, terus kamu gimana? Udah siap ini ya dengan kifaratnya? Saya dengar di KUA itu ada yang pertama itu memerdekakan hamba saya, nggak ada. Puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak mungkin, saya nggak sanggup ini, berat ini sebulan aja jebol. Yang ketiga berarti 60, memberi makan 60. Udah, sekarang kamu nanti sore atau besok sedekahan. Mau sambil bukber boleh, gitu kan? Habis tarawih boleh, undang bikin besek 60. Ya kasih sedekahan aja. undang orang tetangga. Terus maksudnya gimana? Diomongin. Ini apa nih? Hawalan 7 bulanan atau apa? Apa yang malu ngomongnya? Nggak usah malu, harus diungkapin. Ngomong saja ngomongnya dah gitu. Ya, nggak usah nggak mau nanti di hari pas tahlil itu bisa saya jamaah. Terima kasih kehadirannya, ini sedekah tahlilan dalam rangka selonong boy. si suami selonong boy. Harus diungkapin, diikrarkan. Ya kan malu, ya kan? Makanya hati-hatilah ketika bulan Ramadan, tolong dijaga. Ketika bulan puasa hati-hati ya. Kalau malam sih terserah itu mah ya. Siang hari nggak boleh, haram hukumnya. Haram, yang halal bisa jadi haram. Itu ya salah satunya. Karena sebentar lagi kita puasa. Kita hari puasa tanggal berapa sih? Tanggal beda ya. Kalau di saya puasa tanggal Ramadan teh. Tanggal 19 hari Kamis. Ya, kalau 20 tadi 20 ya. Ada yang 20. 20 berarti hari apa? Jumat. Ya kan? Kalau puasa ini kita bahas, kita keluar dulu nih. Kalau puasa hari Jumat berarti bulan Syaban 31 hari. Nggak ada tuh dari sananya. Karena bulan Syaban itu 29 atau 30. Nanti malam Rabu kita lihat di TV. Ada sidang apa namanya? Isbat. Nah, malam Rabu lihat. Kalau hasil ru'yat berarti puasa hari Rabu. Kalau nggak hasil berarti Kamis. Nah, bulan rohnya Syabannya digenapkan 30 hari. Jadi nggak ada tanggal 20, yang ada tanggal 18 atau tanggal 19. Kita kembali lagi teh. Jadi gitu ya, nanti setelah Ramadan, batu Ramadan nih yang mau nikah sekarang mungkin hari Sabtu atau Minggu ya, dijaga nanti ya, dijaga keharaman di bulan Ramadan ya. Yang diharamkan di Ramadan itu yang siang harinya ya. Kemudian Teteh mohon maaf nih, AA dan Teteh kenal lama nih, ada yang setahun. Lebih 2 tahun ada ya? Lebih. Ada yang lebih dari 2 tahun? Ada. Berapa? 5 tahun. 5 tahun. Yang mana?
Yang itu Pak, Yang ini, yang pojok. oh, yang pojok. 5 tahun teh. Udah pernah dengar kentutnya si AA? Oh udah, berarti hebat nih, Bat. Bener nih 5 tahun, percaya saya. Kamu udah pernah dengar kentutnya si AA. Kalau 5 tahun belum pernah dengar kentut si AA, ya sama ini si AA berarti kentut ditahan nih. Biasanya ketika pacaran ya itu malu, ada sifat malu, jaim. Yang dikeluarkan itu yang baiknya, yang buruknya nggak dikeluarin tuh. Nah nanti kelihatan sifat aslinya. Teteh akan tahu sifat aslinya si AA ketika sudah nikah. Si AA udah nanti akan tahu sifat aslinya si teteh ketika sudah nikah. Sekarang mah nggak tahu sekarang mah. Ya kenapa? Ya kan semuanya ditutup-tutupin. Tapi setelah menikah akan kaget. Oh begini ya kamu sebenarnya ya gitu. Oke gini sih teh. Kasarnya begitu, maaf ya kasar. Oke ya gini mana itu nah begitu ya. Nah, makanya dari sekarang jangan ada yang ditutup-tutupin, sembunyi-sembunyikan, terbuka aja. AA punya gaji sekian, gini-gini, jangan ditutup-tutupin, nggak boleh. Maksudnya gini, nggak boleh itu. Nanti ketika menikah, rumah tangga akan terjadi hal-hal yang tadinya nggak tahu, jadi oh begini ya, kok kamu selama ini nggak ngomong, nah begitu ya. Nah dari sekarang makanya terus terbuka. Terus kemudian ketika dalam rumah tangga ada masalah, jangan sekali-kali curhat di sini. Ini curhat di sini, dibikin status, dibaca sama orang. Misal saya kawin sama dia, begitu doang udah kalimatnya. Lalu dibaca sama teman-temannya yang ada di kontak. Kata temannya, kamu kenapa? Ini baru sebulan. Oh kan? Nah kalau mau curhat, cari orang yang tepat. Siapa? Ya orang tua kita di rumah. Masih ada kan? Ya kan? Curhat, jangan ke orang tua, jangan ke umi, jangan ke mama. Kita juga sama, jangan ke mama. Kenapa? Kalau ke mama sendiri, walaupun dia salah, pasti dibelain. Ke sini curhatnya disilang ke ibu mertua. Kenal ibu mertua? Calon. Kalau nggak kenal nggak jadi nikahnya. Kenal sama calon mertua. Kalau nggak kenal jangan nikah dulu. Harus kenal ya. Udah tahu kesenangan masing-masing, hobi masing-masing, harus tahu tuh. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Kesenangan si AA, umpamanya makan ya, makanan nih, pedas, asin atau apa. Sama teteh pun harus tahu tuh sama-sama. Nanti kekurangan itu akan disatukan menjadi kelebihan. Jangan hanya gara-gara masakan kurang pedas, kurang asin, berantem, piring terbang, kenceng terbang. Padahal itu piring boleh kado dari teman. Kata temennya gitu, piring masih ada nggak? Ada, hancur. Kenapa? Lempar-lemparan piring. Kayak begitu ya. Jadi intinya ya jangan ada yang tutupin. Oke lagi, teteh, kalau ada masalah di dalam rumah tangga, jangan diumbar di medsos. Cari tempat orang yang pas. Jangan ke teman. Teman apalagi teman-teman nongkrong gitu kan. Ya kalau temannya dia punya rumah tangganya bagus sih boleh aja. Tapi kalau temannya sama, tuh sama juga orang kia ya guys jangan bisa aja bahaya kan. Perempuan masih banyak, itu yang bahaya. Gitu ya. Ya itulah begitu ya. Jadi intinya cari rezeki yang halal, usaha yang halal. Kenapa? Karena ini bekal. Nyari uang yang halal. Dikasihin kepada istrinya nih. Sama istrinya diolah. Dipasak nasi, masak sayur dan lain sebagainya, dimakan bareng-bareng. Kalau halal nikmat berkah. Kalau punya anak kasih jajan buat anak. Nah kalau haram ya ini yang bahaya. Idza daholal haram horojal haram. Kalau masuk ke badan kita yang haram, pola pikirnya haram. Kenapa ya anak saya susah diaturnya? Ustaz anak saya itu bandelnya luar biasa. Mungkin ada dua. Satu, waktu bikinnya mungkin. Nih makanya nanti dikasih ini nih. Udah dibaca tadi. Udah apalin. Tapi jangan bawa ginian. Tidur bawa kertas. Udah apalin jangan harus hafal. Kenapa? Ketika salah geol, anak salah gaul. Kenapa anak saya salah gaul? Salah geol. Mungkin salah bikinnya kayak bikin kue. Tahu kue bolu? Kalau cetakannya bagus,
pasti hasilnya bagus. Adonannya pas, terigunya pas, telurnya pas, apalagi tuh vanilanya pas, pengembangnya pas, bolunya akan bagus. Tapi kalau panggang cetakannya ada bengkok, bahan-bahannya juga nggak pas, yang ada bolunya apa? Bantat. Tahu bantat nggak? Gagal total. Sama ketika anak pun begitu. Ketika mencetak anak nih salah dalam aturannya, mohon maaf, walaupun hubungan ATT nanti halal, Pak tuh sakum anasyitum, silahkan datangi istri kamu semau kamu, tapi ini sembarangan begitu, ada tata caranya. Nah ini salah satunya, jangan dilupakan doanya. Kalau bisa wudu dulu, sebelum berhubungan tuh apa dulu? Wudu dulu, karena nanti batal ya, urusan lain batal mah. Baca Yasin 3 kali, Tabarok 3 kali, dan Isya sampai subuh. Isinya begini aja, kapan ini katanya. Intinya jaga kesucian, wudu dulu yang penting. Kenapa? Karena kita akan mencetak calon penerus AA dan TT. Jangan sampai nanti anaknya salah gaul. Itu mau ini dipakai itu aja. Sprite, pakai telur bebek. Sprite kan nyerang. Pantesan anak nyerang. Udah gede teh hayu kali itu. Nyerang pasono nyerang sini. Nyeuna pakai Sprite. Bahaya kan. Intinya ya boleh-boleh saja itu, bahkan cuman syariat. Intinya mah tetap ini nih, doa ya, sholat jangan ditinggalin. Ketika akad nikah nanti tolong jangan tinggalkan sholat. Karena keberkahan ada dalam sholat kita. Pengen berkah rumah tangga, tapi ketika akad nikah, resepsi, sholat ditinggalin. Ustaz gimana? Kan make up saya gimana nih sayang? Begini, ketika teteh mau nikah nih, biasanya mau apa mua sih? Mua ya, make up artis tuh, jam 3 tuh udah datang tuh. Mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan juga. Mudah-mudahan enggak. Biasanya perempuan loh, lama itu biasa. Nah, sebelum di make up ke muka kita, teteh mau kita lagi ya. Teteh maksudnya kalau kita berarti saya masuk. Teteh wudu dulu teh, wudu dulu. Nah, ketika jam 3 teteh udah punya wudu, make up sudah nempel di wajah, wudu subuh datang, teteh udah punya apa? Wudu, tinggal sholat. Begitu tuh johor, begitu terus dan seterusnya. Nggak bisa tinggalin. Tadi kata Ustaz Jalal, nggak ada kodonya sholat itu. Betul, memang sholat itu nggak bisa dikodok, nggak boleh. Kita ninggalin sholat sengaja. Akan lagi hajatan, ada teteh jadi raja dan ratu seharian. Gantian sholatnya, teteh sholat, adek di panggung, sholat, teteh di panggung. Itu jangan dua-duanya sholat, dua-duanya nggak sholat. Karena itulah keberkahan. Kalau ingin berkah rumah tangganya, jangan tinggalkan sholat. Ya itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Kita sampai undangan sampai jam berapa? Sampai selesai berarti jam 3 selesai, jam 3 gitu kan. Kita sampai jam biasanya sih jam setengah 12. Jam 11 kita nanti foto-foto bareng depan. Nanti dilihat di IG-nya ya, ada IG KUA Kecamatan Bakan Madang. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat ya, mudah-mudahan teteh nanti rumah tangga yang sama sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah itu apa artinya? Sakinah lain salah kingenah. Sakinah itu tenang. Sekarang kalau belum nikah nggak tenang, teteh nggak tenang. Pulang jam 2 boncengan motor nggak tenang karena belum nikah. Jadi omongin siapa? Omongan tetangga. Tapi kalau udah nikah mah terserah, mau pulang jam 2 ke jam 3 udah nikah. Ini saya mah bebas. Begitu, itulah sakinah. Mawadah apa? Cinta. Cinta nggak nih? Masih teteh. Makanya ada ini tuh. Udah lama nih belum ini tuh. Ini tuh berpasangan. Aduh, dulu mah sering. Udah lama nih nggak ngadain. Mau ya? Mau nggak? Udah habis trennya. Tepuk sakinah gitu, berpasangan gitu. Oke, nggak apa-apa ya. Sekali mohon maaf, terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sad, beres? Sajanya? Sad, tekan itu. Ayo. Sama Sad. Ustaz itu terangkat. Saja ini.
Kenyang Ustaz, kecamatan. Sudah itu Pak Yu, ambil itu ya lo. Oh, berhasil Ustaz. Kita habis satu Ustaz. Jam 11 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akang-akang, teteh-teteh yang dirahmati Allah, tadi sudah mendapat siraman ilmu, persiapan, ya. Jadi intinya paling tidak sudah ada perbekalan bagaimana pernikahan, sebelum pernikahan, dalam pernikahan. 10 menit ya, 10 menit bahwa dalam pernikahan bukan berarti harus selalu sama ya. Sendal kita walaupun mahal, tapi kalau kiri sama kiri nggak sama, nggak pas. Jadi, suami istri bukan berarti harus selalu sama, tapi harus saling mengisi. Tidak semua ada kelebihan, mesti ada kekurangan juga. Akang dan teteh pasti ada kekurangan dan kelebihan ya. Jadi nanti ketika suatu saat ada waktunya, ada fasenya, mungkin ada salah paham, salah persepsi, jadi siap. Jadi mohon itu diresap dengan positif ya. Karena dalam pernikahan tidak ada yang sempurna. Bukan mencari kesempurnaan, makhluk Allah itu semua ada kekurangan, ada keburukan. Yang sempurna itu hanya Allah. Jadi nanti ketika kok saya menikah begini, suami saya begini, istri saya begini, sudah pilihan. Kalau ada kekurangan keburukan, tutup rapat-rapat, aib keburukan perbaiki dengan musyawarah ya. Bukan untuk di-share. Titip nih ya, amanat nih. Dikit-dikit share, dikit-dikit bikin status WA. Itu privasi ya. Privasi rumah tangga itu privasi, bukan untuk dikonsumsi orang. Masa sedikit salah aja dibikin status WA, jadi orang yang tahu nggak tahu jadi kan gitu. Nanti akan pasti ada. Kita ini kami ini sama belajar, karena dinamikanya begitu. Rumah tangga itu semua belajar. Kadang-kadang ada fasenya, itu tadi salah paham segala macam. Tapi kalau kita saling mengisi, insya Allah dijauhkan dari setiap apapun yang tidak diharapkan. Paham ya? Jadi saling mengisi dalam kebaikan, dalam kekurangan saling memperbaiki, bukan untuk saling menyakiti, tetapi saling menghormati masing-masing. Kelebihan mesti ada, kekurangannya pun mesti ada. Suami akang, istri akang adalah pilihan hari ini, membersamai akang dan teteh dalam kehidupan fasenya hari ini. Mudah-mudahan sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti kita berlayar kapal di laut, mungkin nanti ada ombaknya, ada anginnya, biasanya ada. Tapi kalau dari awal sudah siap, yang nggak siap itu yang bahaya. Paling nggak kita siap mental, siap pemikiran bahwa dalam rumah tangga bukan mesti harus selalu sama, tapi harus saling mengisi. Kekurangan bukan untuk diumbar, tapi untuk diperbaiki bareng-bareng, diperbaiki bersama, bukan untuk dikonsumsikan ke yang lain. Duduk bareng, saling menasehati. Kita ini bukan makhluk yang sempurna, ada kalanya salah, mungkin dari pemikiran, dari ucapan lisan, dari tingkah laku kita ada yang salah, duduk bareng. Karena nanti mau udah jadi satu, suami istri sepasang, ya. Suami istri itu sepasang, nggak bisa dipisahkan. Tetapi bukan mesti harus selalu sama. Sepatu kita mahal, tapi kiri sama kiri enak juga makanya. Tapi kalau sendal walaupun jepit, kiri dan kanan itu sepasang enak dipakainya. Sepatu sandal kita mahal, tapi nggak sepasang, cuman sama kiri dan kiri, kanan dan kanan. Itu analogi sederhana dalam rumah tangga. Nggak mesti harus selalu sama. Mungkin ada kita salah-salah, beda pemikiran, beda persepsi, beda sudut pandang. Dalam ini saya titip harus legowo, saling menghormati, saling menasihati dalam kebaikan. Siap ya? Karena sejatinya Allah berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Perempuan, istri kita adalah libasul lakum, pakaian untuk suami. Wa antum libasul lahum. Dan suami akan libasul lahum, pakaian untuk istri, untuk perempuan. Apa fungsi pakaian? Menutupi.
Jadi kalau ada kekurangan teh saling menutup. Demikian ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan kelancaran dalam berkah Allah Subhanahu wa taala, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Setelah menjadi suami istri, jangan lupa bahwa akang punya kewajiban menjadi seorang pemimpin dalam keluarga. Berpindah setelah qabul dari akang, kita punya tanggungan istri kita dunia sampai akhirat. Berpindah dari orang tuanya ke kita, punya tanggung jawab lahir dan batin dunia sampai akhirat. Istri setelah hijab qabul, maka hak yang harus diutamakan adalah suami, bukan lagi keluarga orang tua, tapi suami kan sudah berpindah hijab dan qabul. Prosesinya cuman beberapa menit, nggak lama, saya terima, selesai. Tapi dari situ kita punya tanggung jawab merubah status kita dari lajang menjadi suami, menjadi istri. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa. Nanti setelah doa nanti dibagikan sertifikat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Habibina Syafiina wa karimina wa azimina wa sallim. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulillahi ajma'in wa barik wa sallim amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha من جميع الأدوى والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بأصل غاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ميسر يسير ويا مدبر دبر ويا مسهل مسهل سهل كل أسيب بجاه بشر نذير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان من أهل الاستقامة في الإيمان. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا